adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bisa barokah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sela Dwi Arianti, Nabilatus Salda, Hadir. Regita Andriani, Hadir. Eka Ina Sifawagiati, Hadir. Ahmad Maulana Sofiullah, Hadir. Muhammad Eza Diandra, Hadir. Agista Diva Ramadhani, Fira Maulidatul Karomah. Hadir. Hadir semua ya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan tes semangat kalian. Masih semangat? Masih. Oke, kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, sukses, gitu ya? Ya. Ya, coba 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, sukses. Iya, semangat semua ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa? Ayo. Pelajaran perilaku ketika bertamu. Kita sekarang tentang indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Sudah sering kan ya bertamu ke rumah teman? Sudah. Rumah nenek, keluarga ya? Sering? Sering. Nah, kalau kalian bertamu, kalian sebelum masuk bilang apa? Assalamualaikum. Beneran, bilang salam. Iya. Iya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai adab-adab dalam Bertamu. Nah, yang pertama, adab dalam bertamu itu ialah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, ya, jadi adab yang pertama dalam mengucap salam yaitu assalamualaikum. Yang kedua adalah meminta izin masuk. Jadi kalau sudah dibuka pintunya sama orang yang punya rumah, jangan tiba-tiba nyelonong langsung duduk. Tapi kita minta izin terlebih dahulu. Kalau boleh masuk, silakan masuk. Kalau gak boleh, berarti di luar. Yang ketiga ialah posisinya tidak boleh menghadap ke pintu. Nah, seperti contohnya ini. Jadi tidak pas di depan pintunya, tapi ada di sampingnya. Di samping atau samping kanan, samping kiri, terserah ya. Asalkan jangan menghadap ke pintu. Jelas ya gambarnya? Jelas. Yang keempat ialah bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Misal, ya nginep, misal mau nginep ya. Nah, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau sudah 3 hari, kita harus pulang.
mengizinkan masuk. Nah, kayak tadi kan harus meminta izin terlebih dahulu. Kalau diizinkan boleh masuk, tapi kalau tidak boleh diizinkan, bicara seperlunya saja di pintu dan pulang kembali. Mengerti? Mengerti. Ngapain ya kalau sudah nggak boleh masuk? Terus selanjutnya, tidak memandang seluruh rumah dengan penuh curiga. Jadi kalau masuk ke dalam rumah itu jangan langsung toleh-toleh, lihat ini, lihat itu, gitu tuh. Ngerti? Iya, jadi harus masuk, dipersilahkan masuk. Ya udah, diem, menghadap ke yang punya rumah. Selanjutnya, menjawab dengan nama yang jelas apabila ditanya siapa. Nah, biasanya kan ada ya kita mau bertamu, ketuk pintu kan. Nah, biasanya kan dari dalam rumah ada yang tanya siapa gitu kan ya. Nah, kita itu harus memberitahu nama kita dengan jelas. Misalnya, Alan bertamu ke rumahnya Eza. Assalamualaikum. Eza dari dalam tanya siapa gitu. Alan itu harus jawab Alan gitu ya. Jangan tiba-tiba diem tok, nggak jawab. Kan nanti yang punya rumah bingung. Siapa yang ada di depan rumahnya? Ya kalau orang, kalau bukan. Nah, yang selanjutnya ialah ada penerima tamu. Jadi bukan hanya yang bertamu saja yang mempunyai adab, tapi penerima tamu juga mempunyai adab sendiri. Nah, yang pertama ialah memuliakan tamu. Bagaimana caranya memuliakan tamu itu? Diberi minum, diberi makan. Nah, ya benar, bisa dengan menyuguhkan makanan atau minuman. Bisa juga dengan kita menyambutnya dengan Ramah. Masa iya kita kedatangan tamu tapi disambut dengan muka yang cemberut? Kan mikirnya tamunya, paling gak suka aku kalau kesini gitu kan ya? Jadi harus disambut dengan ramah, disambut dengan baik. Nah, yang kedua, menyediakan jamuan makanan dan mengundang tamu. Nah, misal kita mempunyai makanan lebih, kita mungkin ngadakan bakar-bakar atau apa gitu ya. Nah, kita itu harus mengundang tamu. Ngerti? Mengerti. Ya, jadi kalau kita mempunyai makanan lebih atau memiliki makanan yang enak-enak, seharusnya kita berbagi dengan Tamu. ya. Selanjutnya adalah melayaninya selama 3 hari. Misal tamu itu nginep selama 3 hari. Jadi kita sebagai penerima tamu atau sebagai tuan rumah harus melayani. Dari makanan, apa mau minuman atau diantar mau kemana gitu. Intinya si penerima tamu harus melayani tamunya. Selanjutnya menemani makan. Nah, kalau tamunya disuguhkan makanan, kita adab sebagai penerima tamu itu harus menemani tamu dalam apa? Dalam Makan. Jadi tamunya itu ketika makan ditemani, jangan ditinggal. Itu adabnya seperti itu. Tidak, yang selanjutnya tidak menyusahkan tamu. Jadi tamunya jangan dibuat susah. Nanti karena kita menyuguhkan makanan, malah kita suruh bersihin. Pas selesai makan, dah sana cuci piringnya, kan kamu sudah makan. Nah, jadi tidak boleh gitu ya. Nah, selanjutnya lagi mengantarkan sampai ke pintu ketika tamu mau pulang. Jadi kalau tamunya mau pulang, kita harus mengantarnya sampai ke pintu. Jangan tamunya mau pulang, pamitan mau pulang, sana dah pulang, tapi ditinggal gak dianterin, itu nggak boleh ya. Jadi adabnya itu yang benar harus diantar sampai pintu. Nah, di sini juga ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan dalam bertamu.
waktu yang tidak tepat dalam bertamu itu adalah waktu sebelum sholat subuh. Nah, masa iya sebelum sholat subuh sudah mau bertamu? Karena enggak ya, enggak boleh ya. Terlalu pagi mungkin si tuan rumah mungkin masih istirahat atau mungkin masih sholat atau gimana ya. Enggak mungkin sebelum subuh masa sudah masak. Ya mungkin lagi ada yang jualan atau harus mau kerja jadi harus masak pagi-pagi gitu, takutnya mengganggu. Yang kedua, waktu sholat atau waktu zikir. Nah, jadi waktu azan, misalnya azan subuh atau azan zuhur. Nah, kita itu jangan pergi bertamu karena ditakutkan si penerima tamu atau si tuan rumah ini lagi sholat atau lagi zikir atau lagi membaca Al-Quran. Kan kalau kita bertemu malah kita jadinya mengganggu. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya waktu istirahat atau tidur siang. Nah, kayak waktu habis zuhur itu biasanya waktunya orang tidur kan ya. Nah, kita itu tidak boleh bertamu pada waktu-waktu tersebut. Anda kasihan tuan rumahnya waktu tidur malah diganggu karena ada tamu. Selanjutnya adalah setelah sholat isya. Nah, kenapa setelah sholat isya itu tidak boleh? Karena kan waktunya sudah malam juga kan ya, waktunya kumpul-kumpul sama keluarga, entah itu mau nonton TV atau mau makan-makan apa mau tidur. Nah, ditakutkan itu mengganggu. Nah, jadi keempat waktu tadi itu tidak disarankan untuk pergi bertamu. Nah, sedangkan waktu-waktu yang boleh bertamu itu adalah waktu selain 4 waktu tadi. Ngerti maksudnya? Ngerti. Nah, jadi yang tidak boleh kan 4 waktu ini. Nah, yang boleh kapan? Jadi selain waktu 4 ini kita boleh bertamu. Nah, lebih baik itu bertamu yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah pagi dan sore. Pagi setelah jam 7, 8, 9. Nah, itu kan mesti ada di rumah ya. Nah, itu gak apa-apa. Waktu sore dari jam 3 sampai jam 5. Nah, itu juga gak apa-apa untuk bertamu. Nah, sekarang terakhir, apa hikmahnya dalam bertamu? Nah, jadi bertamu atau bersilaturahmi itu ya diluaskan rezekinya oleh Allah. Jadi kalau pergi bertamu itu rezeki kita akan diluaskan oleh Allah. Juga bertamu itu dapat menciptakan persaudaraan, menciptakan sifat toleransi juga. Sifat toleransi bagaimana? Jadi kita itu toleran gitu sama orang-orang sekitar. Nah, terus dengan bertamu itu Islam memandang setiap orang mempunyai kesamaan. Jadi tidak ada perbedaan, entah itu kaya atau miskin, bodoh atau pintar. Jadi nggak ada bedanya ya. Di hadapan Allah itu tetap sama. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Udah paham? Paham. Oke, sekarang Ibu kasih tugas. Ibu bagi 4 kelompok. Nah, ini kelompoknya depan belakang ya. 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 Ayo sekarang yang depan. Ibu kasih tugas. Ya, dibawa gak apa-apa. Kan dari Ini tugasnya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang dikerjakan.
Sudah selesai? Sudah. Oke, Ibu tunjuk. Atau siapa yang berani? Aku. Ya, Alan dulu. Coba jawab soal nomor 1. Mengucapkan salam. Apa soalnya? Soal ada berapakah adab bertamu? Ya, jawab. Mengucapkan salam, meminta izin masuk, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk, tidak boleh bertamu lebih dari 3 hari. Nah, terus lanjutannya apa? Oh, kira ayo yang jawab. Kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk, tidak memandang seluruh Tidak memandang seluruh ruangan dengan kecurigaan. Terus Jawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Nah, iya benar. Jadi, perhatikan. Jadi jawaban nomor 1 dari kelompoknya Alan dan Vira itu benar apa salah? Benar. Benar. Jadi adab dalam bertamu itu ada 7. 7. Yang pertama mengucapkan salam. Salam. Kedua meminta izin. Masuk. Ketiga posisi berdiri tidak menghadap ke pintu Masuk. 4 apa? 4. Tidak boleh bertemu lebih dari 3 hari. Tidak boleh bertamu, bukan bertemu. Tidak boleh bertamu lebih dari 3 hari. Kelima, Kamu dan kembali pulang jika tidak diizinkan. masuk. Selanjutnya apa? Tidak memandang seluruh Tidak memandang seluruh ruangan dengan kecurigaan. Iya, benar. Menjawab dengan nama yang Iya. Yang ketujuh, menjawab dengan jelas apabila ditanya siapa. Nah, ini buat Alan. kelompoknya Alan. Ayam goreng. Nah, ini buat Vira, ini buat Alan. Nah, sekarang siapa yang mau jawab nomor 2? Ayo, kelompoknya Nabil. Dibaca soalnya apa? Ada penerima tamu. Ya. 1. Memuliakan tamu. 2. Menyediakan jamuan, makanan dan mengundang tamu. 3. Melayaninya selama 3 hari. Lanjutannya. 4. Menemani makan. 5. Tidak menyusahkan tamu. 6. Mengantarkan sampai pintu ketika tamu hilang. Sudah. Benar apa salah jawabannya? Benar. Jadi ada penerima tamu, ada 6. Yang pertama memuliakan Tamu. tamunya. Yang kedua apa?
menyediakan semua makanan. Ya, menyediakan makanan atau menyuguhkan hidangan atau minuman. Ketiga, Melayani selama 3 hari. ya apabila tamunya menginap, dilayani selama 3 hari. Karena ada bertamu tadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang keempat, Menemani makan. ya kalau disuguhkan makan, tamunya disuruh makan. Sebagai tuan rumah kita harus menemani. Makan. Ayo Alan, Jamaiza jangan gurau. Kelima, Tidak menyusahkan tamu. iya jangan menyusahkan tamu. Kalau tamunya sudah makan, jangan disuruh cuci piring. Iya. Terus yang keenam, Mengantar sampai pintu ketika tamu pulang. ya benar. Jadi ketika tamu pulang diantar sampai pintu. Dah, karena tadi kelompok 2 sudah berani menjawab, Ibu kasih hadiah. Ini buat Nabil, ini buat Agis. Sekarang soal nomor 3. Nah, ayo Eza dibaca pertanyaannya. Waktu bertamu sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah. Jawabannya Pagi dan sore. nah, ya. Jadi waktu bertamu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada waktu pagi dan sore. Nah, ini kasih ibu kasih hadiah. Selanjutnya nomor terakhir. Yo, yang mau jawab siapa? Nah, ya dijawab. Sebutkan hikmah bertamu. Hikmah bertamu diantaranya adalah tumbuhnya rasa toleransi, terjalinnya persahabatan dan kerjasama yang baik, menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. Yang selanjutnya. Saran berdakwah, mendapatkan rahmat dan ampunan, dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, serta saran bersedekah. Benar? Benar. Nah, jadi hikmah bertamu itu banyak sekali ya. Nah, diantaranya itu adalah menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama, diluaskan rezekinya, apalagi Menciptakan perdamaian. ya menciptakan perdamaian juga persaudaraan. Dan Islam juga memandang persamaan dan kesesuaian antara manusia yang satu dengan yang Satunya. nah, ayo berhenti dulu, taruh makanannya. Nah, ini ibu kasih hadiah buat Sela sama Eka. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang balik hadap ke depan. Nah, sudah? Sudah. Makanannya ditaruh dulu. Sudah. Ya, taruh dulu. Nah, jadi sekarang ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya dari apa yang telah kita pelajari dari awal, yaitu tentang adab dalam Bertamu. bertamu. Bertamu itu apa? Bersilaturahmi. Ya, bersilaturahmi atau mengunjungi teman, saudara, keluarga dan yang lain. ya dan yang lainnya. Saudara bisa, teman bisa, keluarga bisa, nenek bisa. Intinya bertamu, bersilaturahmi atau berkunjung.
sudah dijawab sama teman kalian. Ada bertamu ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama apa? Mengucapkan Assalamualaikum. ya. Yang kedua meminta izin. Masuk. Yang ketiga berdiri. Di sebelah pintu. Masuk. Jadi berdirinya jangan tepat di depan pintu. Masuk. Nah, kemudian apa lagi? Tidak boleh bertemu lebih dari 3 hari. Tidak boleh bertamu lebih dari 3 hari. Yang keempat, kembali pulang apabila tidak diizinkan masuk. Terus, Tidak memandang seluruh ruangan dengan kecurigaan. Jadi kalau masuk jangan memandang seluruh ruangan dengan rasa curiga. Jadi harus duduk anteng, lihatnya ke tuan rumahnya. Yang terakhir menjawab dengan nama yang jelas apabila ditanya siapa. Jadi kalau dari dalam rumah tuan rumahnya berkata siapa, maka kita harus menjawab dengan nama yang jelas. Nah, kemudian adab menerima tamu. Tadi ada 6. Sudah disebutkan. Apa saja? Ayo, apa saja? Memuliakan tamu. Ya, yang pertama adalah memuliakan Tamu. Memuliakan tamu bisa dengan menyambut tamu dengan wajah yang ceria gitu ya, kayak ini. Disambut dengan baik ya. Ini juga bertamu disambut dengan baik dengan wajah yang tersenyum, bukan dengan wajah yang cemberut. Kemudian apa? Menyediakan jamuan. Makanan dan minuman. Ya, jadi ketika ada tamu, kita sebaiknya memberikan jamuan, baik itu makanan atau minuman. Kemudian, Melayani Ya. selama 3 hari. sebagai tuan rumah kita harus melayani tamu dengan baik. Apabila menginap selama 2 hari, kita harus melayaninya selama 2 hari juga. Apabila menginap 3 hari, juga dilayani selama 3 Hari. Kemudian menemani Makan. makan. Apabila tamunya disuruh makan, kita harus menemaninya. Terakhir apa? Tidak menyusahkan tamu. Ya, tidak menyusahkan tamu. Jadi kalau tamu datang, kita tidak boleh menyusahkannya ya, tidak boleh nyuruh-nyuruh. Pokoknya apa saja yang membuat tamu susah kita tidak boleh melakukannya. Ya, satu lagi, mengantar tamu apabila akan Pulang. diantar kemana? Depan pintu. Pintar. Kemudian waktu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bertamu pada waktu Pagi dan sore. ya, hikmahnya bertamu apa? Coba sebutkan 3 saja. Yang pertama, rezekinya diluaskan oleh Allah. Dipanjangkan umurnya. Iya, dipanjangkan umurnya. Apalagi 1 aja. Serta sarana bersedekah. Iya, jadi dengan bertamu kita juga bisa sambil bersedekah. Kita kan memberikan makanan, minuman itu juga dimaksudkan untuk bersedekah. Paham sudah ya? Paham. Nah, kalau paham, Ibu akan kasih tugas rumah. Kasih tugas rumah, dikerjakan ya di rumah. Iya. Nah, nih. Salah. Udah dapat semua?
Udah. Tinggal satu. Nah, sudah. Udah. Ingat, apa yang kita pelajari hari ini juga diterapkan di rumah. Kan dianya juga sering ya menerima tamu. Ingat, PR-nya jangan lupa dikerjakan, dan apa yang kita dapatkan di sini juga dikerjakan atau diamalkan di rumahnya ya. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.